الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Alladzina yaquluna, orang-orang yang mengatakan atau berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, innana, sungguh kami, amanna, kami telah beriman, faghfir lana, maka ampunilah bagi kami, dzunubana, dosa kami, waqina, dan lindungilah kami, azaban nari, dari siksa api neraka. Terjemahan ayat 16, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. As-sabirina, juga orang-orang yang sabar, was-sadiqina, dan orang-orang yang benar, wal-qanitina, dan orang-orang yang taat, wal-munfiqina, dan orang-orang yang berinfak dengan harta, wal-mustaghfirina bil ashari, dan orang-orang yang meminta ampunan di waktu sahur atau akhir malam. Terjemahan ayat 17, juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaima wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Syahida, bersaksi, Allahu, Allah, annahu, bahwasanya, la ilaha, tiada Tuhan, illa, selain, huwa, dia, wal malaikatu, dan juga para malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu, qaiman, yang menegakkan, bil qisti, dengan keadilan. La ilaha, bahwa tiada Tuhan
illa selain huwa dia al-azizul hakimu maha perkasa lagi maha bijaksana. Terjemahan ayat 18. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Innad dina sesungguhnya agama, inda yang di sisi Allahi Allah adalah al-islamu al-islam. Wa ma dan tidaklah ikhtalafal ladzina utul kitaba orang-orang yang diberi kitab Injil dan Taurat illa melainkan min dari ba'di ma ja'ahumul ilmu sesudah ilmu datang kepada mereka baghyan sebab dengki bainahum di antara mereka. Wa may yakfur dan barang siapa ia ingkar bi ayatillahi kepada ayat-ayat Allah fa innallaha maka sungguh Allah sari'ul hisabi amat cepat perhitungannya. Terjemahan ayat 19. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. فَإِنْ حَاجُّوكَ maka jika mereka mendebatmu Muhammad,
Faqul, maka engkau katakanlah, aslamtu, aku menyerahkan, wajhiya, wajahku atau diriku, lillahi, kepada Allah. Wa manittaba'ani, dan juga orang yang mengikutiku. Waqul, dan katakanlah, lilladzina utul kitaba, kepada orang-orang diberi kitab Taurat, Injil. Wal ummiyina, dan orang-orang yang buta huruf, yang tidak diberi kitab. Aaslamtum, apakah kalian berserah diri? Fa in aslamu, maka jika mereka berserah diri, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Wa in tawallaw, dan jika mereka berpaling, fa innama, maka sesungguhnya hanya, alaika, kewajiban atas engkau, al-balaghu, menyampaikan kebenaran. Wallahu, dan Allah, basirun, maha melihat, bil ibadi, terhadap hamba-hambanya. Terjemahan ayat 20. Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Innal ladzina yakfuruna, sesungguhnya orang-orang yang ingkar, bi ayatillahi, kepada ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna, dan mereka membunuh, an-nabiyyina, nabi-nabi, bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak, wa yaqtuluna, dan mereka membunuh, alladzina ya'muruna, orang-orang yang menyuruh, bil qisti, untuk berbuat adil, minan nasi, di antara manusia. Fabashshirhum, maka engkau sampaikanlah kabar gembira kepada mereka, bi'adzabin alimin, dengan siksa yang pedih. Terjemahan ayat 21.
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Ulaika, mereka itu adalah alladzina habitat a'maluhum, orang-orang yang amal mereka lenyap atau sia-sia, fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Wa ma, dan tidaklah, lahum, bagi mereka, min nasirina, seorang pun dari para penolong. Terjemahan ayat 22. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong. Munasabah ayat. Balasan terhadap orang yang membunuh nabi-nabi. Pada ayat-ayat yang lalu dijelaskan kesalahan para pemuka Yahudi yang mendustakan ajaran-ajaran agama mereka dan tidak mau menerima agama Islam. Sikap ini kemudian diikuti oleh keturunan mereka yang hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat-ayat ini dikemukakan kesalahan-kesalahan mereka, yakni telah melakukan pembunuhan terhadap para nabi serta orang yang menegakkan keadilan tanpa alasan yang benar. Seperti pembunuhan atas diri Nabi Zakaria dan Yahya alaihimassalam. Membunuh para nabi rupanya sudah menjadi kebiasaan bagi mereka, sebagaimana telah diceritakan dalam kitab suci mereka sendiri sebelum Al-Quran. Al-Quran surat Ali Imran ayat 21 sampai 22. Asbabun nuzul Al-Quran surat Ali Imran ayat 21. Al-Mubarrid berkata, ayat ini turun berkenaan dengan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Bani Israel yang mengingatkan bahwa orang-orang dari Bani Israel ketika diperintahkan untuk beriman kepada agama yang benar, menolak bahkan membunuh para rasul mereka. Dengan demikian Allah mengancam mereka dengan siksaan yang pedih. Keterangan dari At-Tafsir Al-Wajiz ala Hamisil Quranil Azim, halaman 130. Tafsir At-Tabari Al-Quran surat Ali Imran ayat 21. Yang dimaksud ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari hujah-hujah Allah dan pengetahuannya,
Lalu mereka membohonginya, yaitu dua golongan ahlul kitab, Taurat dan Injil. Mereka membunuh utusan Allah yang diutus kepada mereka agar mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Padahal sudah diperingatkan dalam kitab mereka. Rasul-rasul itu seperti Nabi Zakaria dan anaknya, Nabi Yahya, dan kepada nabi-nabi yang mengalami hal serupa. Mereka juga membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Kabarkanlah bahwa mereka akan memperoleh siksa yang amat menyakitkan. Muhammad bin Ja'far bin Zubair berkata, kemudian ahlul kitab berkumpul dan mereka mengatakan hal-hal yang dibuat-buat. Mereka adalah dari golongan Yahudi dan Nasrani. Maka turunlah ayat ini sampai firman-Nya ayat 26 yang artinya, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Diriwayatkan dari Ma'qil bin Abu Miskin tentang firman Allah yang artinya, dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Dia berkata bahwa wahyu telah turun kepada Bani Israel untuk memberi peringatan kepada mereka, dan mereka diberikan kitab, maka mereka membunuhnya Rasul. Kemudian ada orang yang mengikuti dan membenarkan mereka Rasul. Kemudian dia memperingati kaumnya, lalu dia pun dibunuh. Mereka itu orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Tafsir At-Tabari jilid 5 cetakan 2001 halaman 288 sampai 292. Tafsir Ibnu Katsir Al-Quran Surat Al-Imran ayat 21. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mencela dan melaknat perbuatan orang-orang Yahudi karena kesombongan. Mereka mengingkari risalah yang dibawa para nabi, bahkan mereka membunuh para nabi itu. Hal itu dilakukan karena mereka menganggap risalah itu hanyalah kebohongan. Mereka merasa apa yang mereka yakini merupakan kebenaran akhir. Itulah kesombongan yang mengantarkan mereka kepada kesesatan. Mereka pun semakin tenggelam dalam keangkuhan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan keras kepada umat Islam agar tidak bersikap sombong seperti orang Yahudi. Beliau menegaskan, orang yang dalam hatinya terdapat sikap sombong tidak akan masuk surga. Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Ubaidah bin Jarrah, ketika ditanya tentang siksaan yang paling pedih pada hari akhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab sebagai berikut, yaitu orang yang membunuh para nabi atau orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Beliau kemudian membacakan ayat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Abu Ubaidah
bahwa Bani Israel membunuh 43 nabi pada suatu siang, lalu sore harinya mereka yang berjumlah 170 orang membunuh orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah kekejian kaum Yahudi. Karena perbuatan itulah Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada mereka baik di dunia maupun di akhirat. Keterangan dari kitab Al-Misbahul Munir fi Tahdhib Tafsir Ibnu Katsir, cetakan tahun 1999, halaman 167. Hadis sahih di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 16. Hadis riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajarkanlah kepadaku suatu doa yang akan aku baca dalam salatku." Beliau bersabda, "Bacalah, ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, suatu penganiayaan yang cukup besar menurut Qutaibah, penganiayaan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Berikanlah kepadaku ampunan dari sisimu dan kasihanilah aku, karena sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih." Hadis riwayat Muslim nomor 4876. Nomor 4876. Doa dalam Al-Quran. Al-Quran surat Ali Imran ayat 16. Doa ampunan dan keselamatan. Ayat ini mengandung doa yang biasa dilantunkan orang-orang yang bertakwa, yaitu doa mohon ampunan karena iman dan diselamatkan dari neraka. Doa mereka adalah, Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya adalah orang yang selalu bersabar menerima berbagai cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, jujur menaati syariatnya, tawadu, memanjatkan doa dalam tahajud, dan memperbanyak istighfar ketika sahur. Keterangan dari kitab Al-Misbahul Munir fi Tahdhib Tafsir Ibnu Katsir, cetakan 1999, halaman 166. Khazanah pengetahuan. Al-Quran surat Ali Imran ayat 21. Doktrin pagan yang disisipkan ke dalam Taurat. Penting untuk dicermati bahwa dosa-dosa dari kaum Yahudi yang ingkar seringkali diceritakan di dalam kitab suci Yahudi sendiri, Perjanjian Lama. Di dalam kitab Nehemia, sebentuk kitab sejarah
di dalam perjanjian lama, kaum Yahudi mengakui dosa mereka dan menyesal. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat, Tuhan Allah mereka selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Doa dan zikir. Doa pada waktu pagi dan petang. Allahumma inni qad wahabtu nafsi wa ardi laka fala yashtumu man syatamahu wa la yazlimu man zalamahu wa la yagribu man darabahu. Ya Allah, aku serahkan diriku dan kehormatanku kepadamu, sehingga tiada celaan orang yang mencelanya, tiada kezaliman orang yang berbuat zalim kepadanya, dan tiada permusuhan dari orang yang memusuhinya. Kosakata Mukhtasar At-Tabari. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 19 sampai 20. Inna dina, yang dimaksud agama di sini adalah ketaatan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in tawallau, dan jika mereka pergi dan berpaling.